Hai semuanya, pernah nggak sih kalian sadar betapa luar biasanya tubuh kita ini? Misalnya ketika kita melambaikan tangan ke teman, mengambil barang atau sesuatu dari rak atas, atau sekadar merentangkan tangan ke samping. Itu semua termasuk gerakan abduksi bahu loh. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita saat gerakan itu dilakukan? Nah, di video ini kita bakal membahasnya secara tuntas. Kita akan bedah mulai dari struktur tulangnya, otot yang bekerja, atau sendi yang bergerak. Sampai kenapa gerakan ini penting banget dalam aktivitas sehari-hari. Yuk kita mulai petualangan belajar anatominya. Nah, ini dia yang disebut dengan abduksi bahu, yaitu gerakan mengangkat lengan ke samping dari posisi netral. Gerakannya bisa sampai sejajar bahu atau bahkan bisa lebih tinggi kalau dilakukan secara maksimal. Coba kalian ikutin gerakannya bareng aku. Rasakan bagaimana otot-otot bahu mulai aktif saat kita angkat tangan ya. Ada 3 tulang utama yang terlibat dalam gerakan ini. Yang pertama ada os humerus, yang merupakan tulang lengan atas yang berperan langsung dalam gerakan abduksi bahu. Kepala humerus berartikulasi dengan rongga glenoid pada tulang scapula, membentuk sendi glenohumeral, dan saat abduksi humerus bergerak menjauhi tubuh ke arah samping dan ke atas. Yang kedua ada tulang scapula, atau bisa disebut tulang belikat, yang berperan penting dalam mendukung gerakan abduksi dengan melakukan rotasi ke atas. Gerakan ini memungkinkan lengan terangkat lebih dari 90 derajat serta melibatkan sendi scapulotorakal dan acromioclavikular untuk menyesuaikan posisi tulang dengan gerakan lengan. Yang ketiga ada klavikula atau tulang selangkah yang bertugas untuk menstabilkan bahu dengan menghubungkan skapula ke tulang dada melalui sendi sternoklavikular. Saat abduksi bahu, klavikula ikut bergerak ke atas dan berortasi ke belakang untuk membantu menjaga keseimbangan dan posisi ideal skapula. Otot yang pertama ada musculus deltoideus, adalah otot besar yang membentuk bagian atas bahu dan sering disebut sebagai otot bahu. Bentuknya seperti segitiga dan terletak di tempat lengan atas bertemu dengan tubuh. Saat kamu mengangkat lengan ke samping, otot deltoid bagian tengah inilah yang bekerja bagian paling keras untuk mengangkat lengan ke atas dan ke samping tubuh, sehingga gerakan abduksi bahu bisa dilakukan dengan kuat dan stabil. Yang kedua ada musculus supraspinatus, yaitu otot kecil yang berada di bagian atas belakang bahu, tepat di bawah tulang belikat. Meski kecil, otot ini sangat penting karena ia membantu memulai gerakan mengangkat lengan ke samping, terutama di awal gerakan sekitar 15 derajat pertama. Tanpa otot ini, lengan akan sulit diangkat dari posisi samping tubuh dan bahu jadi kurang stabil saat lengan diangkat. Yang ketiga ada musculotrapezius, adalah otot besar yang membentang dari leher bagian belakang melintasi bahu hingga ke tengah punggung atas. Saat kamu mengangkat lengan ke samping, otot ini membantu menstabilkan dan menggerakkan tulang belikat atau tulang di punggung yang berbentuk segitiga sehingga lengan bisa diangkat lebih tinggi. Trapezius bekerja seperti penyangga agar gerakan mengangkat lengan ke samping bisa dilakukan dengan lancar dan tidak mudah goyah. Yang keempat ada musculus serratus anterior, adalah otot tipis yang terletak di sisi dada, membungkus tulang rusuk dan menempel di tulang belikat. Ketika kamu mengangkat lengan ke samping, otot ini membantu menarik tulang belikat ke depan dan ke atas sehingga lengan bisa diangkat lebih tinggi dan bebas bergerak. Tanpa otot ini, gerakan mengangkat lengan ke atas akan terbatas dan bahu jadi kurang stabil. Bahu kita memiliki kompleks sendi yang saling bekerja sama. Antara lain yang pertama
articulatio glenohumeralis yang merupakan sendi utama bahu yang menghubungkan kaput humeri dengan cavitas glenoidalis scapula yang berfungsi sebagai sendi peluru sehingga memungkinkan gerakan abduksi yang luas di mana lengan bisa diangkat menjauhi tubuh secara optimal dan merupakan gerakan utama dalam abduksi bahu. Kedua, ada articulatio acromioclavicularis, adalah sendi yang menghubungkan ujung lateral clavicula dengan acromion scapula, berperan penting dalam gerakan rotasi dan elevasi scapula saat bahu melakukan abduksi, sehingga lengan dapat diangkat lebih tinggi dan gerakan bahu menjadi lebih stabil serta terkoordinasi. Ketiga, ada articulatio sternoclavicularis yang merupakan sendi yang menghubungkan ujung medial clavicula dengan manubrium sterni, berfungsi sebagai penghubung anggota gerak atas dengan badan dan memungkinkan clavicula bergerak serta berotasi, sehingga scapula dapat bergerak bebas dan mendukung abduksi lengan yang lebih luas dan sempurna. Supaya aku tahu sejauh mana pemahaman kalian, aku kasih kuis kecil ya. Jawab di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa tag teman kalian biar mereka bisa belajar bareng. Like videonya dan jangan lupa subscribe untuk konten edukasi lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya guys. Dadah, makasih telah menonton.